Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, Adlikur Project kembali lagi. Nah, kali ini kami kembali dengan sosialisasi seputar COVID. Sebagaimana kita tahu, ternyata sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Nah, dalam sosialisasi seputar COVID kali ini, pertama kita akan membahas mengenai varian virus corona yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, virus corona jenis baru sudah masuk ke Indonesia. Setidaknya terdapat 4 varian baru yang bermutasi, yaitu varian Afrika Selatan, varian Inggris, varian India, dan varian B1525. Kasus-kasus tersebut ditemukan cukup besar di Pulau Jawa, Sumatera, serta Kalimantan. Yuk kenali 4 varian virus corona yang ada di Indonesia. Yang pertama, varian Inggris atau Alpha. Varian B117 atau varian Alpha merupakan varian yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Menurut studi awal mengenai varian ini, ditunjukkan bahwa potensi peningkatan penularan varian ini adalah sebanyak 36-75%. Sementara itu, gejala khusus dari varian ini adalah demam, batuk, sulit bernafas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, serta keluhan pada saluran pencernaan. Yang kedua, varian Afrika Selatan atau B1351 atau beta. Menurut penelitian, varian ini menghasilkan mutasi yang membuat varian ini lebih menular. Varian ini juga menghasilkan mutasi yang mampu menerobos sistem kekebalan manusia dan bisa berdampak pada daya tangkal vaksin. Varian ini 50% lebih mudah ditularkan. Gejala khusus dari varian ini adalah demam, batuk kering, kelelahan, ruam kulit, diare, sakit perut, dan sesak nafas. Yang ketiga, varian India B1617 atau Delta. Varian ini pertama kali ditemukan di India pada Desember 2020. Varian ini merupakan varian baru dari mutasi ganda yang mirip dengan mutasi yang terlihat pada varian Afrika Selatan. Varian ini 55% lebih cepat menular daripada varian Alpha. Gejala khusus dari varian ini antara lain mual, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, pembekuan darah, dan gangren atau kematian jaringan tubuh. Yang keempat, varian B1525. Varian lainnya yang juga telah terkonfirmasi masuk di tanah air adalah varian virus corona B1525 di Kepulauan Riau. Gejala khusus dari varian ini adalah demam, batuk kering, kelelahan, diare, sakit perut, dan sesak nafas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya protokol kesehatan dan cara pencegahan COVID-19. Ingat, meski muncul berbagai varian baru dari virus corona, namun pencegahan penularannya masih sama, yakni dengan menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sangat penting dan tidak boleh disepelekan, karena siapa saja, termasuk orang yang sudah mendapatkan vaksin, tetap berpotensi tertular. Lalu, apa saja cara pencegahan COVID-19? Yang pertama, membatasi lingkaran sosial. Mengurangi jumlah orang-orang dalam lingkaran sosial baik dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun variannya. Hal ini karena jika lingkaran sosial semakin besar, akan semakin menyulitkan pula pelacakan jika terjadi kondisi salah satu positif. Yang kedua, batasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi seperti ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dia habiskan untuk berbelanja secara langsung, karena setiap menit yang dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan dapat meningkatkan risiko penularan. Yang ketiga, hindari pertemuan di dalam ruangan. Mengurangi pertemuan kerja di dalam ruangan juga penting, karena banyak infeksi didapat melalui kontak di tempat kerja atau di dalam ruangan. Ketika tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan secara online dan memerlukan pertemuan secara offline, pastikan untuk terus menjaga jarak sosial di tempat kerja atau memindahkan rapat atau pertemuan lain di luar ruangan jika memungkinkan. Yang keempat, perhatikan penggunaan masker yang benar. Menurut CDC, masker kain mungkin dapat melindungi kita terhadap virus corona. Tetapi, hal ini sangat bergantung dari jenis kain, jumlah lapisan kain, dan seberapa cocok masker tersebut oleh masing-masing orang. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Baru-baru ini, Kementerian Kesehatan menyarankan penggunaan masker ganda di tengah lonjakan kasus COVID-19 karena dinilai lebih efektif untuk mencegah penularan virus corona. Jenis masker yang bisa digunakan di waktu bersamaan adalah masker medis dan masker kain. Sementara itu, bila kita menggunakan masker N95, maka cukup menggunakan 1 masker.
karena masker tersebut sudah dinilai memiliki kemampuan filtrasi yang tinggi. Yang kelima, sering-sering mencuci tangan. Cucilah tangan dengan sabun setidaknya 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan. Kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60% jika tidak ada air dan sabun. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, kita juga bisa mengkonsumsi vitamin. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jika Anda memiliki salah satu gejala COVID-19 yang bersifat ringan, memiliki riwayat perjalanan di daerah terjangkit virus corona dalam 14 hari terakhir, atau pernah berkontak dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga dianjurkan untuk orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona seperti lansia atau orang yang memiliki penyakit penyerta. Yang kedelapan, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Rumah juga harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu, remote televisi, kran air, dan permukaan meja. Yang kesembilan, vaksinasi. Di samping perilaku mematuhi protokol kesehatan, salah satu upaya pencegahan COVID-19 adalah dengan pemberian vaksin. Vaksinasi sangat penting untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai varian-varian virus corona yang ada di Indonesia dan beberapa cara untuk mencegah penularan virus corona. Tetap ingat ya, menerapkan protokol kesehatan itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan, karena siapa saja bisa tertular sekalipun orang-orang yang sudah melakukan vaksinasi. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa berdoa juga supaya tetap dilindungi. Semoga bermanfaat. Untuk konten menarik lainnya, jangan lupa ikuti kami juga di media sosial kami yang lain. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.